Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat Sehat? Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Sebelum hari ini kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga kepada Ketua Kelas AM ya, Bu Anissa untuk memimpin doa. Silakan pada KM Anissa untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sikap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan terkait materi yang pernah minggu kemarin kita bahas, yaitu terkait toleransi ya, terkait toleransi. Coba anak-anak ada yang tahu nggak toleransi itu asal katanya dari bahasa mana? Mungkin ada yang tahu? Bahasa Arab, Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Hah? Bahasa Jerman, mana? Bahasa Jerman. Sana. Salah. Bahasa Bahasa mana ya? Inggris. Salah ya. Jadi toleransi itu anak-anak berasal dari bahasa Latin ya, dari bahasa Latin yang artinya tolerare, tolerare, yang artinya sabar atau menahan diri. Jadi bahasa Latin ya. Nah baiklah, sebelum kita memasuki materi lebih jauh, kita bagi beberapa kelompok ya, menjadi 4 kelompok saja supaya lebih gampang. Kelompok yang pertama saya namakan kelompok Abu Bakar Siddiq ya. Jadi kelompok Abu Bakar Siddiq nanti saya tunjuk ketuanya, yaitu Saudara Yoga. Saudara Baik, Yoga Pak. nanti sebagai ketua daripada kelompok Abu Bakar Siddiq. Kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab. Nanti diketuai oleh Adi Sopandi. Adi Sopandi. Siap. Kelompok ketiga kelompok Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan nanti ketuanya Saudara Abu Subhan. Dan yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib. Ketuanya yaitu Saudari Anissah ya. Siap, Pak. Anissah. Nah, ini setelah saya bagi kelompok, coba kalian WA-nya dibuka, itu ada barcode dari saya, ada tugas ya, barcode-nya di-scan. Itu kebetulan ada tugas dari saya terkait penjelasan masalah toleransi. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran dan macam-macam daripada toleransi. Silakan diisi dulu ya. Saya beri waktu sekitar 10 menit dari sekarang ya. Sudah? Nah, sudah ya. Nah, di sini yang pertama terkait, saya buka dulu ya dari kelompoknya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, saya ada pertanyaan, jelaskan terkait toleransi dari Al-Quran. Ayatnya mana? Ini Abu Bakar Siddiq, mana ayatnya? Ini surat Anas. Anas suratnya apa ini? Kurang pas ya kalau Anas ya. Ya, Pak. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib, Anissa. Ini surat apa, Anissa? Itu Al-Kafirun, Pak. Menjelaskan apa? Al-Kafirun. Oh iya, benar ya, Al-Kafirun. Dalam Al-Kafirun itu udah benar. Itu semuanya kelompok ternyata kurang tepat ya. Yang tepat ini jawaban daripada kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompoknya Anissah ya. Jadi dalam ayat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi itu termasuk bagian daripada toleransi. Artinya kita sebagai umat manusia harus menghargai agama lain. Kita menghargai agama lain pun menghargai agama kita ya.
Jadi lakum dinukum waliyadin. Bahkan kalau kita tengok sejarah Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi memasuki kota Mekah atau Fathul Mekah, itu kan Kanjeng Nabi tidak menyuruh membunuh orang-orang kafir. Jadi Kanjeng Nabi bahkan melindungi, itu bagian daripada toleransi walaupun bukan pada umat Islam ya, umat Islam. Nah, ini ada tugas lagi dalam barcode yang terkait toleransi sesama agama. Contohnya apa? Ini saya minta contoh dari ibadah seperti apa? Seperti kunut ya, kunut. Kunut ini kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ini Utsman bin Affan gimana ini yang tidak kunut? Pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa Utsman bin Affan? Wah, kurang pas ya. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak pas. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki pendapatnya apa? Pendapatnya itu menganjurkan untuk kunut ya. Jadi ada ulama yang menganjurkan kunut, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan pendapat yang tidak usah kunut, diantaranya siapa pendapatnya Imam siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, benar, Imam Abu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah itu tidak kunut. Bahkan kalau menurut Imam Abu Hanifah, kunut itu hanya ada dalam witir. Berarti kalau kita paham terkait pendapat antara ulama-ulama ini, sebetulnya kita tidak usah saling menjelek-jelekan. Contoh misalkan di sini ada yang NU seperti Agus Subhan NU ya. Lah itu harus menghormati pendapatnya daripada Anissa. Walaupun Anissa tidak kunut, itu tetap harus dihormati. Jadi jangan sampai saling menjelek-jelekan. Karena ternyata yang kunut maupun yang tidak kunut itu tidak terlepas dari madhab yang 4 ya. Madhab imam yang 4. Nah itu kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Bisa. Jadi kesimpulannya dalam toleransi ini kita harus menghargai atau menerima perbedaan ya. Menerima perbedaan. Coba contohnya apa? Contohnya ketika kita misalkan di sekolah, di kelas, perbedaan dalam apa saja? Perbedaan dalam keyakinan, apalagi keyakinan dalam berpendapat, boleh itu ya. Jadi dengan toleransi tentu kita akan hidup menjadi lebih damai ya. Nah, terus coba ada yang tahu nggak penyebab daripada kenapa kita tidak toleransi, tidak memiliki sifat toleransi? Coba ada yang tahu nggak, Anissa? Rasa paling benar ya, Pak? Apa? Rasa paling benar. Diantaranya itu kadang-kadang kita merasa paling benar. Saya itu orang NU nih paling benar. Enggak juga sih, kita harus menghormati organisasi lain Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah juga sama, harus menghormati orang NU. Jadi kalau kita toleransi, sebetulnya kita akan terhindar dari yang namanya pertikaian, ya, permasalahan, dan lain sebagainya. Ya, itu kalian bisa dilihat di dalam Al-Qur'annya surat Al-Kafirun. Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Kafirun dari awal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu ayat Al-Kafirun itu ayat termasuk bagian yang menjelaskan terkait toleransi. Jadi dalam ayat Al-Kafirun
terutama ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, yang artinya wallahu alam bimurad. Awas ya anak-anak, kalau mengartikan Al-Quran itu diusahakan jangan langsung diartikan, tapi dibaca dulu. Wallahu alam apa bimurad. Kenapa harus dikatakan wallahu bimurad? Karena sebetulnya yang tahu artinya itu Allah ya. Jadi wallahu alam, hanya Allah yang lebih tahu bimuradi artinya gitu. Jadi kita itu menafsirkan mengartikan Al-Quran itu kan menurut tafsir para ulama. Ada tafsir ulama Imam Nawawi misalkan, Imam Rafi'i misalkan. Jadi pendapat-pendapat para ulama sebetulnya yang paling benar, yang paling tahu ya tentu hanya Allah. Makanya yang artinya wallahu alam bimurad, hanya Allah yang tahu artinya yang paling benar gitu ya. Jadi kita mah sekedar perkiraan pendapat ulama, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kayaknya hari ini cukup ini ya, untuk materi toleransi cukup sekian ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Bisa, Pak. Dan kalau tidak ada yang kurang paham, nanti bisa kalian bertanya di sesi yang lain pada pelajaran pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum hari ini pelajaran kita akhiri, mangga kepada ketua kelas Anissa untuk memimpin doa pulang. Terima kasih. Mangga Anissa. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang kembali ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa supaya selamat sampai di rumah. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sikap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, doakan kami sukses. Amin, amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.